Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kami dari Lampung, Senja Bintang ya. Ini saya pagi ini adalah konten pertama dimana saya punya inspirasi, yaitu memanfaatkan media bekas menjadi sesuatu media yang sangat luar biasa dan tidak kalah dengan media-media baru yang fermentasi. Nah, tentunya ada sedikit prosesnya ya, untuk bunda bosku ya, pecinta tanaman aglonema. Jadi pemanfaatan media lama itu kita punya langkah-langkah atau trik yang perlu kita gunakan. Jadi kita nggak perlu harus beli media baru setelah berapa bulan beli media baru untuk ganti media lama. Jadi memanfaatkan media lama menjadi media yang sangat luar biasa. Tunggu prosesnya sebentar lagi ya. Jangan lupa di subscribe dulu ya Om Bunda. Maaf, ini sambil ngerokok. Biasa petani lokal yang kekurangan istilahnya modal untuk biaya beli media-media baru, kita manfaatkan media yang lama menjadi media yang luar biasa tentunya. Oke, ini kan kita mencoba untuk media lama. Ternyata ini sebelum saya fermentasi ya, sebelum saya fermentasi media ini ternyata kurang efektif. Jadi ini sebelum saya tahu, kita memang gunakan media yang lama, terus tidak kita kelola yang baik. Media lama kita tanami dengan tanaman yang baru, ternyata pertumbuhannya juga sangat jelek. Nah, setelah kita tahu bahwa media lama itu kita proses sedemikian rupa nanti bisa jadi media yang luar biasa, itu baru beberapa bulan yang lalu ternyata tanaman kita menjadi jos subur-subur ya. Ini contohnya, ini yang kita menggunakan media lama tapi setelah kita kelola. Jadi nggak perlu kita beli media baru. Nih, dengan caranya kita mulai dari prosesnya ya. Kita mulai dari proses awal. Jadi media lama. Nah, ini oke, kita ke bawahin ya, kita ke bawahkan. Nah, gini. Oke, kelihatan ya, Om Bunda bosku ya. Jadi kita tuang media lama. Akarnya juga luar biasa, tapi pertumbuhannya sangat tidak stabil. Karena apa? Kita nggak tahu. Karena walaupun media lama ini subur, itu tidak bisa membuat tanaman kita sehat. Nih, butuh proses lagi. Nah, ini kandungannya udah, istilahnya itu udah habis lah dimakan sama tanaman yang sebelumnya tanaman ini gitu ya. Nah, setelah itu ini perbandingannya, media lama itu seember lah ya, satu ember atau satu pot ini kita tambahkan dengan kotoran kambing kalau ada ya, kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Nih, kita tambahkan kotoran kambingnya segini, secukupnya saja. Kita aduk-aduk rata. Dah. Terus setelah aduk rata, nah sebentar saya tunjukkan alat yang berikutnya. Nah, oke guys, kita kembali lagi ya bosku ya. Jadi ini kan kita mau mengolah media lama itu untuk skala sedang ya, nggak terlalu sedikit.
Kalau Bunda Bosku kan tadi sudah tak kasih takarannya. Kalau media lamanya itu satu pot itu cukup dikasih kotoran kambing atau kompos apa, nggak apa-apa, segala macam, kayak kompos di kebun gitu, kita ambil yang udah jadi, cukup segini aja. Nah, kita ini sekalian proses, kita apa namanya, kita banyak gitu loh. Jadi kan tanaman kita juga banyak, jadi yang perlu diganti media itu juga banyak. Kita aduk-aduk ya, kita aduk-aduk. Nah, seperti ini ya. Kalau medianya banyak, kita aduk-aduk sampai rata. Nah, cukup. Setelah cukup rata, baru kita, nah gini ya, kita pakai alat kukus. Alat kukus kita masih baru ini karena kita saya sendiri nggak punya alat kukus yang bekas. Jadi kalau Om Bunda Bosku di rumah kalau ada alat kukus yang baru, yang pokoknya alat kukus untuk masak itu loh, nanak nasi, yang alat kukus itu kan bawah ada airnya, ada sarangannya, terus atasnya kita lapis pakai kain biar peralatan kita nggak kotor. Nah, setelah itu media kita masukkan, tambahkan begini. Nah kan ya, ini memanfaatkan media lama biar kita nggak perlu beli, juga hasilnya lebih luar biasa. Nah gini, kita tumpuk seperti ini, kita tutup. Nanti kan ini istilahnya kalau kita pakai peralatan bekas nggak perlu pakai kain kan, ini istilahnya untuk ngelapisi supaya medianya nggak kotor aja gitu. Nah, kita tutup rapat. Oke, kita bawa ke dalam untuk dimasak, untuk kita kompor, kita panaskan. Jadi istilahnya gitu, media ini pemanfaatannya menghidupkan media lama ini biar tidak banyak kumannya, tidak ada cacingnya, banyak kutu putih-putih di media itu, dan menghidupkan kembali media lama menjadi media yang luar biasa. Cukup pakai ini aja. Jadi media kita campur, kita kukus sampai pokoknya sekiranya cukup panas. Kalau nasi ibaratnya itu udah siap dimakan. Oke guys, kita lanjut ke dapur untuk menanak media aglonema. Nah, oke guys, kita sudah posisi di dapur. Ya maaf ya, dapur kita lagi berantakan. Masih ada wajannya pada melumah-melumah bekas goreng-goreng. Nah, kita hidupkan, kita pasang di sini. Nah, kita tengok posisinya, dibikin seaman mungkin, jangan sampai tumpah gelombang ya. Nah, kita tunggu sampai dia mendidih, sampai media ini tadi benar-benar panas, istilahnya kalau nasi itu udah mateng lah ya. Oke, kita tunggu dulu sambil ngopi di belakang. Tereng, kembali lagi ya, kita setelah menunggu hampir kurang lebih 30 menit. Nah, ini media yang sudah mateng.
Oh, masih panas sekali. Jadi itu kuman-kuman kutu putih yang sering ada di media itu, bibit cacing segala macamnya itu udah mati di dalam ya. Terus unsur-unsur yang ada, kandungan yang ada di media lama ini aktif kembali. Dan ada tambahan tadi ya, ada tambahan kayak kotoran kambingnya. Nah, oke, udah sangat panas sekali. Kita angkat seperti ini. Enaknya kalau pakai kain tuh seperti ini. Lek. Oke, kita sorot ke sini. Kita curah. Oh, kita curah. Setelah itu kita biarkan dingin. Kita biarkan dingin dulu sambil menunggu dingin kan kita bisa bongkar media yang lama atau yang waktunya dipotong ya kita potong gitu ya, untuk diperbanyak gitu. Jadi kalau Om Bunda di rumah kita sekalian tutorial ini kita serambi motong-motong aglo yang udah siap untuk dipanen. Nah, ini udah siap dipanen juga karena akarnya udah sampai atas-atas, akarnya sehat banget, tapi pertumbuhannya nggak stabil gitu loh. Nah, seperti ini. Bentar, kita cari pisaunya, kita cari pisau dulu. Iya, biar waktunya nggak habis, kan media yang mau kita kukus itu kan banyak. Nah, jadi sambil nunggu itu dingin, kita masukkan media lagi ke dalamnya. Nah, gini kita isi pinggir-pinggirnya. Nah, kita isi penuh lagi, kita kukus lagi. Ini banyak banget ya tanaman yang mau kita ganti media, jadi tadi pagi tuh udah tak cabutin semua. Kita proses media yang udah waktunya dibuang, tapi kita manfaatkan kembali supaya ya itu tadi lebih hemat. Kalau kita beli media yang udah jadi itu kan juga mahal ya bosku ya. Kita manfaatin media yang lama. Jatuhnya media lama ini kalau kita olah kembali itu hasilnya pasti lebih bagus daripada media yang baru. Seperti itu. Itu bisa dibuktikan sama Om Bunda bosku. Apabila di rumah punya aglo yang sakit, yang pertumbuhannya itu enggak stabil, semakin hari tambah daun, rontok daun satu lagi, tambah daun, rontok daun satu lagi, itu udah, kalau tidak kena spot medianya nggak cocok, itu udah pasti. Nah, kalau udah gitu, Bunda kalau mau ganti media, daripada beli, manfaatin media lama itu tadi, dicampurin kompos sedikit, kita kukus, udah gitu aja, insya Allah jadinya lebih mantap. Oke ya, ini udah penuh
kita kukus lagi sambil nunggu media yang lama yang udah kukus tadi dingin. Kita kukus lagi yang baru. Nah, seperti ini biar apa namanya, peralatan masaknya nggak kotor kan. Nah, kayak giniin. Nanti setelah ini, setelah kita mau ngukus ini, kita lanjut untuk proses potong-potong bonggol tanaman yang kurang sehat. Nah, oke ya. Nih, kita sambil nunggu media yang di belakang sini dingin. Ini kan masih panas sekali nih. Masih panas sekali nih. Kita nunggu sampai dia dingin, baru kita gunakan untuk mengganti media. Nah, kan kita waktu kita bongkar ini kan terdapat kadang ada batang yang udah panjang, ada anak-anaknya yang udah siap untuk dipotong bonggol. Kita motong jangan dari bawah, kita dari atas. Motongnya sebatas mana yang rencana kita potong kalau dari atas. Kalau kita motongnya dari bawah itu repot. Repotnya setelah di atasnya itu nanti sisanya tanggung gitu loh. Nah, kita potong dari atas. Kita rencana mau sisakan berapa akar, berapa mata. Nah, ini set. Mudah-mudahan potongan aglo ini 3 bulan kemudian udah bisa untuk dijual lagi yang bawah. Nah, seperti ini. Ini yang atas. Kan ini kan daunnya udah jelek-jelek. Udah, daripada cuman apa ya istilahnya itu makan gizi tapi nggak bisa dijual, mendingan kita buangin daunnya. Nah, seperti ini kita buang, kita sisakan beberapa daun aja supaya pertumbuhan tunas yang baru itu lebih cepat. Terus apa namanya, tampilannya juga nanti lebih bagus daripada daun atasnya gede, daun bawahnya gede, daun atasnya kecil kan jelek. Mendingan kita buang aja. Ini juga sia-sia. Itu pun kalau nggak sayang. Kalau pribadi saya kan sayang. Ini juga bikin lama pertumbuhan. Daun jelek aja dipiara, mendingan dibuangin. Kita nyisain daun yang baru, nanti pertumbuhannya juga pasti lebih bagus. Daun semakin membesar gitu. Istilahnya kita seperti merawat dari kecil lagi kalau urusannya seperti ini ya, gitu. Nah, ini udah kita buang beberapa daun. Ini udah istilahnya itu daunnya itu daun udah nggak produktif lagi. Dijual pun ya jelek, bentuknya ya jelek. Itu mendingan kita buang-buang. Nah, gini. Ini batangnya udah jadi sisa 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 ruas. Ini ya sisa yang kita buang daunnya. Nah, setelah 3 bulan ini pertumbuhannya nanti pasti lebih cepat. Dalam 2 bulan itu kalau aglo udah sehat itu pasti nambah 3 daun. Dalam 2 bulan pasti nambah aglo 3 daun aglonya 3. Nah, dari 1 nambah 3 kan udah 4. Akarnya udah tumbuh sampai atas lagi. Nah, udah sampai atas lagi.
Nah di situ baru kalau nanti setelah 3 bulan akarnya udah sampai ke atas, kita potong lagi. Des. Di sini kita udah panen 5 bonggol lagi. Nah jadi seperti itu prosesnya ya Om Bunda Bosku. Jadi motongnya tuh seperti ini, mohon maaf nih. Jadi kita motong di tengah ruas, kita sisakan ruas utuh, kita sisakan ruas yang utuh, kita potong bawahnya lagi. Nah sini tes. Nah seperti ini ya. Kita untuk dikalahkan untuk mata ruas 1. Jadi seperti ini. Atas kita potong, yang atas kita potong, yang bawahnya ini utuh, yang kita potong bawahnya lagi. Nah bawahnya lagi kita potong. Jadi istilahnya itu yang utuh di tengah itu ya, jadi tutup ruas. Nah seperti ini, terus seterusnya seperti ini. Kalau kita nggak punya peso khusus ya kita pakai peso biasa aja juga nggak apa-apa, yang penting bisa untuk matahin aglo. Ini kita udah dapet 2 ruas, ini jadi 2 lagi. Nah jadi kita panen 4, kita panen 4 ini ya, seperti ini. Kita biarkan sejenak, terus sambil nunggu media ini dingin. Ini kan masih panas sekali nih. Manfaatin media lama menjadi media yang luar biasa nih. Ini kotoran kambing tadi ya, tadinya tuh keras-keras banget. Setelah kita rebus itu dia pasti empuk, mudah untuk diremukkan ya. Nggak perlu diremukkan juga nggak apa-apa, tapi dia udah steril dalam arti bibit-bibit cacing yang ada di media ini itu udah nggak ada. Insya Allah media sangat jos, sangat luar biasa. Oke Bunda Bosku ya, ini media kita sudah apa namanya, kok kameranya nggak bisa balik ya. Nah ini loh, ini ya medianya udah dingin. Nah ini udah siap dipakai untuk ganti media tanam kita. Ini media lama, kita olah hanya cuma butuh waktu nggak sampai 30 menit, paling 15 menit aja udah jadi media yang sangat luar biasa. Oke ya. Nah cara ya, kalau masalah tanam untuk Om Bunda Bosku pasti udah tahu lah ya cara tanam aglo itu seperti apa. Ini yang mau kita ganti ya, ini kayaknya udah rusak, udah terkontaminasi sama bakteri-bakteri dalam ini, dalam media pot. Nah jangan dibuang untuk media lama, kita taruh kantong. Nah gini aja, kutitipkan kepadamu. oh dah gini aja cukup. Oh kan ini juga kayaknya kurang sehat ya, untuk akarnya juga nggak sehat ini. Nih akarnya juga posisinya udah nggak sehat. Jadi kalau yang nggak sehat ini kita potong aja, kita buang biar nah ini kalau udah nggak sehat kayak gini, udah ini otomatis kena spot. Ini cuman karena akibat media lama kemarin itu nggak kita fermentasi,
Jadinya terjadilah kejadian yang seperti itu, dia tuh rusak. Nah, oke, kita tanam ya biasa, seperti biasa tanam ya, nggak ada kelebihannya, cuman tanam aja ya, cuman kayak gini udah cukup. Insya Allah kalau pakai media ini bisa bebas dari spot, karena media kita udah steril dari bakteri-bakteri jamur, penyakit-penyakit yang segala macam itu ya. Nah, kalau masalah penyiraman untuk media baru, artinya media yang baru kita pakai ini, taruh ember aja, kita rendam. Jadi itu apa ya, media di dalam pot itu basahnya itu enggak ini, jadi basahnya itu benar-benar merata gitu loh ya bunda bosku ya. Nah, gitu aja penjelasan dari pemanfaatan media lama menjadi media yang luar biasa. Terus cara potong juga udah kita kasih tahu, terus cara tanam terakhir juga udah kita kasih tahu. Nah, dengan begitu saya akhiri live hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam aglonema lover. Jangan lupa dibantu subscribe-nya, like dan komentarnya, dan share-nya ya bunda ya. Jangan lupa dibantu share-nya juga. Terima kasih.